kita sampai kepada Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-20 ya. Cuman satu ayat pagi hari ini yang jadi ayat pokok kita. Kita baca bersama-sama, saudara bisa lihat di Alkitab atau di layar di depan. 2, 3. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Nah, pagi hari ini kita bahas ayat ini yang temanya yang bicara tentang persinahan ya. Jadi pagi-pagi kita udah bicara tentang persinahan saudara. Nah, saya kasih tema bagi kita pagi hari ini, lepas dari jalan perempuan zina. Lepas dari jalan perempuan zina, dari ayat yang tadi kita baca. Nah, saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini dosa persinahan ini adalah dosa yang merajalela di akhir zaman ini. Kalau saudara nonton di televisi, baca di surat kabar, itu seperti jadi berita utama, mulai dari orang yang tidak kita kenal mungkin di surat kabar, kemudian atau kita nonton di televisi artis-artis, orang-orang terkenal, ya banyak yang kemudian terlibat atau jatuh dalam dosa perzinahan ini. Bahkan kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi hari-hari ini, ada yang dapat dikatakan seperti tokoh ulama yang harusnya jadi panutan, tetapi juga kemudian melakukan dosa perzinahan ini. Karena ternyata dosa ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang hebat, orang-orang yang dapat dikatakan mungkin dekat dengan Tuhan, ya kalau tidak menjaga hatinya, kalau tidak waspada bisa tergelincir, bisa jatuh dalam dosa ini. Yang paling kita mungkin ingat adalah seorang raja yang namanya Daud, raja yang paling sukses dalam sejarah Israel, raja yang juga dikatakan adalah seorang pemuji, seorang pendoa, raja yang dikatakan berkenan di hati Tuhan. Tetapi di satu momen ketika dia tidak menjaga hidupnya dengan baik, ketika dia tidak waspada, maka ini seperti satu celah yang kemudian menjatuhkan dia. Dan Daud begitu sengsara dengan dosa ini, kalau dia tuliskan pengalamannya itu di dalam Mazmur 51 kalau saya tidak salah ya, dia sampai katakan, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Dia serukan memohon pengampunan sedemikian rupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang perempuan yang berzina secara rohani, ini adalah gambaran juga yang Tuhan berikan bagi orang Israel yang berpaling kepada ilah lain atau kepada penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan. Ya, satu ayat di dalam Yeremia 3 ayat 8 di sana dikatakan, dilihatnya bahwa oleh karena zinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu. Ya, jadi Israel yang meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Allah lain, kemudian Tuhan katakan mereka itu adalah berbuat zina, mereka itu perempuan murtad. Jadi ini yang juga secara rohani adalah gambaran dari orang percaya yang kemudian berpaling dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seorang meninggalkan Tuhan, hidupnya akan dikuasai oleh dosa. Dan dari ayat yang kita baca pagi hari ini, saya mengangkat ada 3 karakter dari perempuan zina. Sekali lagi yang juga adalah gambaran dari orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, yang pertama adalah ketidaksetiaan. Ini jelas karakter yang dimiliki oleh orang yang berbuat zina. Dikatakan di sana, inilah jalan perempuan yang berzina. Nah, dari tafsiran yang saya baca, kata perempuan zina dalam ayat ini tidak merujuk kepada perempuan tunas susila, tidak merujuk kepada, maaf kata, pelacur, ya, tetapi ini merupakan seorang wanita ya yang sudah bersuami namun kemudian dia melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Ya, ini saya baca komentarnya Matthew Henry ya. Ya, jadi dia tidak merujuk kepada perempuan tunasusila, tetapi dia merujuk kepada seorang wanita yang sudah bersuami. Kemudian dia berselingkuh, dia berzina. Nah, hubungan Allah dengan umatnya itu seperti suami dan istri yang seharusnya terikat oleh janji setia,
terikat oleh komitmen yang suci untuk terus bersama dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Inilah yang Tuhan harapkan, hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Hubungan yang Tuhan ingin dapatkan dalam kehidupan kita, kualitasnya seperti suami istri yang memegang janji setianya. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa orang Israel ternyata berulang kali melakukan ketidaksetiaan. Mereka berpaling kepada penyembahan berhala. Ya, sehingga itu adalah perzinahan secara rohani. Nah mari Bapak Ibu Saudara kita lihat hari-hari ini banyak orang berkata percaya kepada Tuhan. Namun masih berkompromi dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan nenek moyang yang masih saja melakukan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin dari hal-hal yang sederhana tentang komitmen. Bagaimana komitmennya mengiring Tuhan, komitmennya beribadah. Katakanlah seperti itu karena itu yang mungkin paling mudah untuk kita lihat ya. Bagaimana dia datang beribadah, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia memberikan dirinya untuk melayani. Adakah mereka berkomitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan? Karena kalau bicara tentang hubungan suami istri di sana ada komitmen untuk kesetiaan, komitmen untuk saling melayani, komitmen untuk memberikan pengabdian, memberikan dirinya untuk menyenangkan pasangannya, untuk membahagiakan pasangannya. Dan sehingga ketika Tuhan dapatkan itu dalam kehidupan orang Israel, ternyata mereka hidupnya menyakiti hati Tuhan. Hidupnya tidak setia kepada Tuhan, hidupnya tidak memegang komitmen beribadah kepada Tuhan. Nah mari, kadang kita berpikir orang yang tidak setia itu adalah orang yang kemudian sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, berpindah agama dan lain sebagainya. Ya itu betul, tetapi ketidaksetiaan itu juga bisa ditunjukkan dari bagaimana komitmen-komitmen yang sederhana. Bagaimana kita datang beribadah. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang di subuh-subuh seperti ini kemudian berkomitmen datang beribadah. Tentu harus bangun pagi ya untuk mendahulukan Tuhan, datang berbakti. Ada yang mengikuti secara live streaming dari rumah. Ya saudara, mengatur waktu demikian rupa karena komitmen saudara, karena kesetiaan saudara. Ya, di dalam Yeremia 3 ayatnya yang ke-20 Tuhan katakan, tetapi seperti istri yang tidak setia, engkau pun tidak setia kepadaku. Aku Tuhan telah berbicara. Ini juga yang teguran Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Nah ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua dari seorang perempuan zina adalah hidup dalam kepura-puraan. Perhatikan ayatnya saudara, inilah jalan perempuan yang berzina, ia makan lalu menyeka mulutnya. Nah kalimat ia makan lalu menyeka mulutnya ini adalah tindakan yang dikatakan sebagai trik untuk menyembunyikan pelanggaran saudara. Matthew Henry katakan begini, cara-cara untuk mengartikan, memberikan komentar terhadap ayat ini adalah cara-cara terkutuk yang digunakan oleh perempuan pezina untuk menyembunyikan kefasikannya, terutama dari suaminya yang telah ia tinggalkan dengan berkhianat. Begitu lihainya perselingkuhan itu disamarkan sehingga mustahil untuk mengungkapkan kejahatannya. Berpura-pura baik, makan seperti makan menyeka mulut itu adalah perbuatan yang normal. Ya, jadi terlihat biasa-biasa saja. Itu supaya apa? Supaya menutupi kesalahannya. Jadi berpura-pura di depan suaminya. Ya, ini adalah karakter yang dimiliki oleh perempuan pezina ini saudara. Nah ternyata di dalam secara kerohanian ini juga terjadi di antara orang-orang Kristen hari-hari ini. Yang berpikir mereka bisa berkelakuan baik dan kemudian orang lihat oh ini hidupnya baik-baik saja. Hidupnya sepertinya normal-normal saja ya saudara. Hidup dalam kepura-puraan, kelihatannya di gereja beribadah, kelihatannya melayani, berdoa. Terlihat seperti orang Kristen yang baik. Tetapi kehidupannya di luar ternyata berbeda dengan yang dia tunjukkan di gereja. Di luar masih berjudi, di luar masih minum minuman keras, di luar masih tidak setia dengan istrinya. Ya, tetapi di gereja bisa mengangkat tangan, di gereja bisa seperti berdoa dengan sungguh, sepertinya terlihat baik tetapi sedang hidup dalam kepura-puraan. Ya, ada pernah saudara ya, saya lihat di jendela
rumah orang percaya itu saya pikir rumus matematika saudara. Tapi saya perhatikan lebih lagi ternyata itu angka togel saudara ya. Ya dia kemudian ada seperti sio-sio begitu, saya lumayan tahu karena waktu di Kupang saya lihat ada saudara-saudara saya, mereka sering lakukan itu seperti rumus matematika, hitung angka berapa yang akan keluar nanti, pasang nomor saudara. Kemudian sio apa ya akan, dan saya lihat itu saudara ya. Aduh saya bilang, bagaimana di gereja kita melayani Tuhan tetapi di luar kita masih lakukan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ini adalah kepura-puraan dan Tuhan sangat membenci hal yang seperti ini saudara. Sehingga kemudian ada seperti kalimat sindiran ya, kalau di gereja dalam dia berdoa bicara tentang dia melayani, malaikat lihat saja malaikat minder saudara. Tetapi begitu dia keluar gereja, iblis lihat cara hidupnya, iblis yang minder saudara. Waduh ternyata ada yang lebih parah dari saya. Ya, tetapi itu seperti menegur kita bukan saudara? Bahwa jangan jadi orang percaya yang hidup dalam kepura-puraan. Itu perzinahan rohani saudara. Itu karakter yang dimiliki oleh perempuan zina ini. Di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Di sana firman Tuhan lewat Nabi Yesaya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa saudara? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya. Semua hanya formalitas. Baik statusnya, ya sebagai anak Tuhan kah, sebagai hamba Tuhan kah, jemaat Tuhan kah, pelayan Tuhan kah. Semua hanya status, formalitas. Ya. Mendekat dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Saudara, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sedang berpura-pura dengan Tuhan? Dengan manusia kita bisa berpura-pura, tapi ingat baik, kita tidak bisa berpura-pura dengan Tuhan. Kita bisa berpura-pura berdoa, kita bisa berpura-pura menyembah. Tetapi Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus pernah mengecam kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat 27. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu apa saudara? Orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dari luar tampak bagus. Dari luar tampak wah suci. Melayani saudara. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati, pikiran kita. Melihat perbuatan-perbuatan yang tidak terekam oleh orang lain saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang hidup dalam kepura-puraan. Katanya pengikut Tuhan, tetapi masih tidak mau mengampuni. Masih ada iri hati, suka menjelekkan orang lain. Ini mungkin hal-hal sederhana. Tetapi sesungguhnya tidak mencerminkan pengikut Kristus yang sejati. Kita sedang berpura-pura saja. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka tentu kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Tentu kita tidak ada akar pahit, kita tidak kasar terhadap istri, terhadap anak. Kita tidak menyombongkan diri, kita tidak gosip orang lain. Ya. Saudara ingat orang yang berpura-pura ini mungkin bisa baik depan manusia, tetapi tidak bisa menipu Tuhan. Ya di Galatia 6 ayat 7, saya tidak tulis ayatnya, tapi di sana dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti juga yang akan dituainya. Nah yang ketiga, karakter yang ketiga saudara. Karakter yang ketiga dari perempuan zina ini adalah kebutaan moral dan spiritual. Perhatikan, di sana dikatakan inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, apa saudara? Aku tidak berbuat jahat. Ini sangat mengerikan saudara. Dosa perzinahan mengakibatkan kebutaan moral dan spiritual. Ya, demikian kuatnya dosa itu mengikat sampai akhirnya orang tidak menyadari kesalahannya. Saya tuliskan begini saudara, kebutaan moral itu membuat orang mengabaikan pandangan atau perasaan orang lain. Ya, orang yang berselingkuh, orang yang berzina, bahkan sudah seperti kehilangan, orang bilang udah putus urat malunya saudara. Ya. Sudah diomongin, bahkan sudah ditegur mungkin, tapi tetap dilakukan ya.
Ada yang mungkin dari awalnya sembunyi-sembunyi, tapi kemudian ketika sudah betul-betul menguasai dia bisa terang-terangan saudara. Sudah tidak peduli dengan perasaan istri dan anaknya lagi. Ya. Ditegur, dinasihati susah sekali, seperti sudah terikat. Dari sisi rohani, ini membuat orang kehilangan kesadaran akan dosa dan pentingnya pertobatan. Ada orang yang berbuat dosa tetapi merasa biasa-biasa saja. Mabuk itu biasa, ngomong kotor itu biasa. Melakukan hal-hal yang najis itu biasa. Ya. Menyimpan kebencian, dendam itu biasa. Sudah kehilangan kesadaran, sensitivitas untuk apa saudara? Mengakui dosanya. Sudah tidak sensitif lagi dengan dosa. Sudah terbiasa sekali. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka apa saudara? Kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini 3 karakter dari perempuan berzina. Tadinya kita mungkin berpikir perzinahan rohani itu sesuatu yang fatal dan mungkin pelanggaran berat saudara. Tetapi ternyata itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mari kita lihat diri kita. Lalu apa solusinya saudara? Secara cepat saya nasihat bagi orang percaya. Jangan lepaskan iman untuk alasan apapun. Kalau saudara baca di Ibrani 10 ayat 35, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Di Wahyu pasalnya yang kedua, bahwa orang yang setia itu mempertahankan imannya sampai mati. Dikatakan hendaklah kamu setia sampai mati saudara. Maka kamu akan menerima mahkota itu. Ya. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang mempertahankan imannya sampai kepada akhir. Bukan hanya di langkah awal saudara, tetapi langkah akhir kita yang menentukan kesetiaan kita. Orang yang setia tidak akan melepaskan imannya, entah karena ancaman yang membahayakan atau karena tawaran yang menggiurkan. Ya, apapun tidak akan membuat dia melepaskan iman kepercayaannya. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran dan bukan untuk sekedar terlihat benar. Sekali lagi saudara, hidupi kebenaran itu bukan sekedar untuk terlihat benar. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-1 kalau saudara lihat di sana, Tuhan katakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Artinya Tuhan katakan jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukannya supaya dipuji orang, supaya terlihat baik, menutupi hal yang tidak baik dari dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Kamuflase saudara, seperti bunglon mungkin ya, menyesuaikan diri. Tidak seperti itu saudara ya, hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran. Ya, karena kita tahu ada Tuhan yang melihat kita, bukan sekadar untuk terlihat benar oleh orang. Yang ketiga, jangan menyembunyikan dosa dan jangan menunda pertobatan. Ini penting saudara. Ya, agar kita bisa lepas dari jerat dosa perempuan zina tadi itu. Jangan pernah menyembunyikan dosa dan menunda pertobatan. Kalau kita lihat tadi saudara di ayatnya yang ke-8 dari 1 Yohanes pasal 8, ini masalah kan saudara. Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tetapi kemudian solusinya di ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Perhatikan ya saudara, ini sangat menyentuh saya. Ketika kita mengaku dosa kita, artinya ketika kita tidak setia, tetapi ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan yang memposisikan diri seperti suami kita, Dia tetap setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun pelanggaran kita saudara, kita banyak tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ketika kita datang minta pengampunan, maka Ia adalah Allah yang setia. Lihat saudara, kalau di dunia mungkin istri punya suami seperti ini ya saudara, sudah buat pelanggaran sedemikian rupa, tapi suaminya mari bilang, "Mah, sini, Papa tetap mengasihi mama, Papa tetap menerima mama. Orang mau bilang apa, tetap engkau istriku. Aku tidak akan menceraikan, aku tidak akan membuang kamu." Seperti itu kita tuh dengan Tuhan saudara. Yang penting Tuhan mau kita datang mengaku dosa kita. Tetapi kalau orang menyembunyikan, maka selamanya dosa itu akan mengikat dia.
Mari datang kepada Tuhan. Dia membebaskan kita. Apapun pelanggaran kita, Tuhan mau lepaskan kita. Dia mau ampuni kita dan pulihkan kita.